Maka apabila ia tidak melihat seseorang, niscaya ia masuk ke tempat jahat. Sesungguhnya ia menjaga kepada manusia. Dan tidak ia menjaga kepada Allah Ta'ala. Abdullah bin Dinar berkata, aku pergi bersama Umar bin Al-Khattab ke Makkah. Lalu kami berhenti untuk beristirahat pada sebahagian jalan. Maka turunlah ke jalan itu seorang penggembala dari bukit. Umar lalu berkata kepada penggembala itu, hai penggembala, juallah seekor dari kambing-kambing ini kepadaku. Penggembala itu menjawab, bahwa aku ini milik orang, hamba sahaya. Umar menjawab, katakanlah kepada tuanmu, bahwa kambing itu dimakan serigala. Budak itu lalu menjawab, maka di mana Allah? Abdullah bin Dinar meneruskan ceritanya, maka menangislah Umar. Kemudian, pada besok paginya, Umar pergi kepada budak itu, lalu membelinya dari tuannya dan dimerdekakannya, seraya berkata, engkau dimerdekakan dalam dunia ini, oleh kalimat itu. Dan aku mengharap, bahwa kalimat itu akan memerdekakan engkau di akhirat. Penjelasan, hakikat makna al-murakabah memperhatikan, mengintip, menjaga dan derajat-derajatnya. Ketahuilah, bahwa hakikat makna al-murakabah memperhatikan, ialah, perhatian yang menjaga dan terarah cita-cita kepadanya. Maka siapa yang menjaga dari sesuatu urusan, dengan sebab orang lain, niscaya dikatakan, bahwa dia menjaga, al-murakabah, si anu dan memelihara akan pihaknya. Dan dikehendaki dengan penjagaan ini, ialah keadaan bagi hati, yang dihasilkan oleh semacam dari pengenalan, ma'rifah. Dan dihasilkan oleh keadaan itu, akan amal perbuatan pada anggota-anggota badan dan pada hati. Adapun keadaan itu, ialah menjaga hati bagi yang menjaga, menyibukkan hati dengan dia, berpalingnya hati kepadanya, perhatiannya hati kepadanya dan terarahnya hati kepadanya. Adapun ma'rifah pengenalan, yang menghasilkan keadaan itu, maka ialah, ilmu, bahwa Allah itu melihat segala isi hati, mengetahui segala rahasia, menjaga segala amal hamba, berdiri di atas setiap diri, dengan apa yang diusahakannya. Bahwa rahasia hati pada Allah Ta'ala itu terbuka, sebagaimana yang tampak pada kulit itu terbuka bagi makhluk. Bahkan lebih jelas dari yang demikian. Maka ma'rifah pengenalan ini, apabila telah menjadi keyakinan, yakni, bahwa pengenalan itu telah terlepas dari keraguan, kemudian, sesudah itu, pengenalan tersebut menguasai dan mengerasi akan hati, maka kerap kali ilmu yang tak ada keraguan padanya itu tidak mengerasi atas hati, seperti, mengetahui, ilmu, dengan mati. Maka apabila pengenalan itu telah menguasai hati, niscaya ia mengelakkan hati kepada menjaga pihak yang menjaga dan mengarahkan cita-citanya kepadanya. Mereka yang yakin dengan pengenalan ini, ialah, mereka orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, al-mukarrabin. Mereka itu terbagi kepada, orang-orang syiddiqin dan orang-orang kaum kanan, ashabul yamin. Maka penjagaan mereka itu di atas 2 derajat. Derajat pertama, ialah penjagaan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dari orang-orang asyiddiqin. Yaitu, memperhatikan, mengintip, menjaga, al-murakabah, penghormatan dan pemuliaan. Yaitu, bahwa jadilah hati itu tenggelam dengan perhatian kepada keagungan itu dan pecah berderai di bawah kehebatan. Maka tiada tinggal padanya keluasan sekali-kali bagi menoleh kepada yang lain. Dan inilah penjagaan yang tidak kami panjangkan perhatian pada penguraian amal perbuatannya. Bahwa penjagaan itu terbatas kepada hati. Adapun anggota-anggota badan, maka dia itu kosong dari penolehan kepada hal-hal yang diperbolehkan, al-mubahat, lebih-lebih lagi dari hal-hal yang dilarang. Dan apabila anggota-anggota badan itu bergerak dengan amalan taat, niscaya adalah dia seperti yang dipakaikan dengan amalan taat tersebut. Maka ia tidak memerlukan kepada pengaturan dan penetapan pada penjagaannya, di atas cara-cara yang betul. Akan tetapi, ia membetulkan rakyat dari kepunyaan keseluruhan penggembala. Dan hati itu, ialah penggembala. Maka apabila hati itu tenggelam dengan yang disembah, niscaya jadilah anggota-anggota badan itu yang dipakai, yang berlaku di atas yang betul dan istiqomah, dari tanpa pemberatan. Inilah dia yang menjadi cita-citanya, sebagai suatu cita-cita.
maka ia dicukupkan oleh Allah dari cita-cita lainnya. Dan siapa yang mencapai derajat ini, maka ia kadang-kadang lupa kepada makhluk. Sehingga ia tidak melihat orang yang hadir di sisinya, sedang ia membuka kedua matanya. Dan ia tidak mendengar apa yang dikatakan kepadanya, sedang ia tidak tuli dengan yang demikian. Kadang-kadang umpamanya, ia lalu kepada anaknya, maka ia tidak berbicara dengan anaknya itu. Sehingga adalah sebahagian mereka berlaku yang demikian itu kepadanya. Lalu ia mengatakan kepada orang yang mencacinya, apabila engkau lalu kepadaku, maka gerakanlah aku. Tidaklah engkau memandang ini jauh dari kebenaran. Sesungguhnya engkau memperoleh akan bandingan ini pada hati orang-orang yang membesarkan raja-raja di bumi. Sehingga pelayan-pelayan raja itu kadang-kadang tidak merasakan apa yang berlaku kepada mereka pada majelis raja-raja, karena kesangatan tenggelamnya mereka kepada raja-raja itu. Bahkan, kadang-kadang hati itu sibuk dengan suatu kepentingan yang tidak berarti dari kepentingan-kepentingan duniawi. Maka orang itu lalu menyelam dalam pikiran padanya dan berjalan. Maka kadang-kadang ia melampaui tempat yang dimaksudkannya. Dan ia lupa kepada pekerjaan yang ia bangkit berdiri kepadanya. Ditanyakan kepada Abdul Wahid bin Zaid, adakah engkau kenal pada zaman engkau ini, akan laki-laki yang sibuk dengan keadaannya sendiri, tanpa memperhatikan akan orang lain? Abdul Wahid bin Zaid menjawab, aku tidak kenal, selain seorang laki-laki yang akan masuk ke tempatmu sesaat lagi. Maka tidaklah yang demikian itu, selain berjalan cepat. Sehingga masuklah Utbah al-Galam. Lalu Abdul Wahid bin Zaid bertanya kepadanya, dari mana engkau datang, hai Utbah? Utbah lalu menjawab, dari tempat itu dan adalah jalannya ke pasar. Abdul Wahid bin Zaid bertanya lagi, siapa yang engkau jumpai di jalan? Utbah menjawab, aku tiada melihat seorang pun. Diriwayatkan dari Yahya bin Zakaria, bahwa ia lalu dekat seorang wanita. Maka ditolaknya wanita itu, sehingga jatuh tersungkur. Maka ditanyakan kepadanya, mengapa engkau berbuat demikian? Yahya bin Zakaria menjawab, aku tidak menyangkakannya, selain dinding. Diceritakan dari sebahagian mereka, bahwa ia berkata, aku lalu dengan segolongan orang, yang lempar-melemparkan. Dan seorang duduk jauh dari mereka. Lalu aku datang ke depannya. Aku bermaksud akan berbicara dengan dia. Lalu orang itu berkata, berzikir kepada Allah Ta'ala itu merindukan. Maka aku bertanya, engkau sendirian? Orang itu menjawab, bersamaku Tuhanku dan dua malaikatku. Aku lalu bertanya, siapa yang dahulu dari mereka itu? Orang itu menjawab, siapa yang diampunkan oleh Allah baginya. Maka aku bertanya, mana jalan? Orang itu menunjuk arah ke langit. Ia bangun berdiri dan berjalan, seraya mengucapkan, kebanyakan makhluk engkau sibuk, tanpa mengingati engkau. Maka inilah perkataan yang tenggelam dengan musyahadah, penyaksian, kepada Allah Ta'ala. Ia tidak berkata-kata, selain daripadanya. Dan ia tidak mendengar, selain padanya. Maka orang ini tidak berhajat kepada penjagaan lisannya dan anggota-anggota badannya. Semua itu tidak bergerak, selain dengan apa yang ia padanya. Asy-Syibli masuk mendekati Abil Husain An-Nuri. Dan dia ini sedang melakukan itikaf dalam masjid. Maka didapatinya Abil Husain itu diam, baik pergaulan, yang tidak bergerak sesuatu pun dari zahiriahnya. Maka Asy-Syibli bertanya kepadanya, dari mana engkau mengambil penjagaan ini dan ketenangan? Abil Husain menjawab, dari kucing yang ada kepunyaan kami. Apabila kucing itu mau menangkap sesuatu, lalu ia menetapkan kepalanya seperti batu, tiada sehelai bulunya pun yang bergerak. Abu Abdillah, Ibnu Hufaif Asy-Syairazi berkata, aku keluar dari Mesir, bermaksud ke Ar-Ramlah, untuk bertemu dengan Abi Ali Ar-Raudzabari. Lalu berkata kepadaku Isa bin Yunus Al-Mishri yang terkenal dengan Az-Zahid, bahwa di Sur ada seorang pemuda dan seorang tua, yang keduanya berkumpul di atas keadaan penjagaan. Maka jikalau engkau pandang kepada keduanya sekali pandang, mudah-mudahan engkau mendapat faedah dari keduanya itu. Maka aku masuk ke Sur dan aku dalam keadaan lapar dan dahaga.
Pada pinggangku sehelai kain buruk yang koyak-koyak. Dan tiada atas bahuku suatu pun. Aku lalu masuk masjid. Tiba-tiba bertemu dengan dua orang yang duduk menghadap kiblat. Maka aku memberi salam kepada keduanya. Keduanya itu tiada menjawab salamku. Lalu aku memberi salam kali kedua dan ketiga. Tiada juga aku mendengar jawaban. Lalu aku berkata, aku mencari kedua engkau dengan nama Allah. Mengapa kedua engkau tidak membalas salamku? Lalu pemuda itu mengangkatkan kepalanya dari pakaian buruknya. Maka ia memandang kepadaku, seraya berkata, Hai Ibnu Hufaif, dunia itu sedikit. Dan tiada tinggal dari yang sedikit itu, selain sedikit. Maka ambillah dari yang sedikit itu akan banyak. Hai Ibnu Hufaif, alangkah sedikitnya kesibukan engkau, sehingga engkau memperoleh keluangan waktu untuk bertemu dengan kami. Ibnu Hufaif meneruskan ceritanya, maka ia memegang dengan keseluruhanku. Kemudian, ia menekurkan kepalanya pada tempat itu untuk kembali kepada penjagaan. Aku tinggal bersama keduanya itu, sehingga kami mengerjakan sholat duhur dan asyar. Maka hilanglah laparku, hausku dan letihku. Tak kala telah waktu asyar, maka aku berkata, berilah aku pengajaran. Ia lalu mengangkatkan kepalanya kepadaku dan berkata, Hai Ibnu Hufaif, kami ini orang-orang yang mempunyai musibah. Tiada bagi kami lisan untuk pengajaran. Aku tinggal pada keduanya itu 3 hari, tiada aku makan, tiada minum dan tiada tidur. Dan aku tiada melihat keduanya memakan dan meminum sesuatu. Tatkala hari ketiga, maka aku mengatakan pada batinku, aku bersumpah pada keduanya, kiranya keduanya itu memberi pengajaran kepadaku. Mudah-mudahan aku memperoleh manfaat dengan pengajaran keduanya itu. Maka pemuda itu mengangkatkan kepalanya, seraya berkata kepadaku, Hai Ibnu Hufaif, haruslah engkau bersahabat dengan orang yang diingatkan engkau oleh Allah melihatnya. Dan jatuh kehebatannya atas hati engkau. Ia mengajarkan engkau dengan lisan perbuatannya. Dan ia tidak mengajarkan engkau dengan lisan perkataannya. Wassalam. Bangunlah dari kami. Maka inilah derajat orang-orang yang bermurakabah, memperhatikan, yang mengerasi atas hati mereka, oleh pengagungan dan penghormatan. Lalu tidak tinggal pada mereka, keluasan bagi yang lain dari itu. Derajat kedua, ialah, al-murakabah, memperhatikan, mengintip, menjaga, orang-orang yang wara, dari golongan kanan. Mereka itu ialah suatu kaum, yang mengerasi keyakinan bahwa Allah melihat zahiriah dan batiniah mereka atas hati mereka. Akan tetapi, tidak mendahsyatkan mereka oleh perhatian keagungan. Tetapi, hati mereka tetap atas batas sedang, yang meluasi bagi penolehan kepada segala hal ihwal dan amal perbuatan. Hanya, bahwa hati itu serta melaksanakan segala amal perbuatan, tidaklah terlepas dari perhatian. Benar, telah mengerasi atas mereka, oleh malu kepada Allah. Maka mereka tidak maju dan tidak mundur, selain, sesudah berketetapan hati padanya. Dan mereka mencegah diri dari setiap apa, yang mereka memperoleh kekejian dengan dia pada hari kiamat. Bahwa mereka itu melihat Allah di dunia menengok kepada mereka. Maka mereka tidak berhajat kepada menunggu hari kiamat. Engkau mengenal perbedaan 2 derajat tadi dengan musyahadah, penyaksian. Bahwa engkau pada tempat kesepian engkau, kadang-kadang mengerjakan amal perbuatan. Lalu datang kepada engkau, anak kecil atau wanita. Lalu engkau ketahui bahwa dia menengok engkau. Maka engkau malu kepadanya. Lalu engkau baguskan duduk engkau dan engkau jaga hal keadaan engkau. Tidak dari karena pengagungan dan pemuliaan, akan tetapi dari karena malu. Bahwa penyaksiannya itu, walaupun tidak mendahsyatkan engkau dan tidak menenggelamkan engkau, maka penyaksian itu membangkitkan malu kepada engkau. Kadang-kadang masuk ke tempat engkau, salah seorang raja atau salah seorang pembesar. Lalu menenggelamkan engkau oleh pemuliaan. Sehingga, engkau tinggalkan apa yang sedang engkau kerjakan, karena sibuk menyambutnya. Tidak karena malu kepadanya. Maka begitulah bermacam-macam martabat hamba pada al-murakabah, memperhatikan, mengintip, menjaga, kepada Allah Ta'ala.
Dan orang yang berada pada derajat ini, maka ia berhajat bahwa ia menjaga akan semua gerak-geriknya, diamnya, gurisan dalam hatinya dan detik-detik masanya. Kesimpulannya, semua usaha pilihannya. Dan baginya padanya itu dua perhatian, perhatian sebelum kerja dan perhatian pada kerja. Adapun sebelum kerja, maka hendaklah ia perhatikan, bahwa apa yang tampak baginya dan tergerak gurisan hatinya dengan mengerjakannya, adakah dia itu karena Allah khususnya? Ataukah dia itu pada hawa nafsu dan mengikuti setan? Maka ia berhenti sebentar daripadanya dan menetapkan pikiran. Sehingga tersingkap baginya yang demikian itu dengan nur al-haq, cahaya kebenaran Tuhan yang maha benar. Maka jikalau adalah karena Allah Ta'ala, niscaya diteruskannya. Dan jikalau adalah bagi selain Allah, niscaya ia malu kepada Allah dan mencegah diri daripadanya. Kemudian, ia mencaci dirinya atas kegemarannya padanya itu, cita-citanya dan kecenderungannya kepadanya. Ia perkenalkan kepada dirinya, akan buruk perbuatannya dan usahanya pada kekejiannya. Bahwa dirinya itu musuh dirinya, jikalau tidak dibaikan oleh Allah dengan pemeliharaannya. Keberhentian sebentar ini pada permulaan segala urusan, hingga batas memperoleh penjelasan itu harus yang diwajibkan, yang tak boleh lari seorang pun daripadanya. Sesungguhnya pada hadis, bahwa disebarkan bagi hamba pada setiap gerak dari gerak-geriknya walaupun kecil, 3 lembaran pertanyaan. Lembaran pertanyaan pertama, mengapa? Lembaran pertanyaan kedua, bagaimana? Dan lembaran pertanyaan ketiga, untuk siapa? Makna mengapa, artinya, mengapa engkau perbuat ini? Adakah harus atas engkau, bahwa engkau memperbuatnya karena Tuhan engkau atau engkau cenderung kepadanya dengan keinginan engkau atau kenafsuan engkau? Jikalau ia selamat dari yang demikian, dengan adanya ia mengerjakan yang demikian karena Tuhannya, niscaya ia ditanyakan dengan lembaran pertanyaan kedua. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana engkau berbuat ini? Bahwa Allah mempunyai syarat dan hukum pada setiap perbuatan, yang tidak diketahui kadarnya, waktunya dan sifatnya, selain dengan ilmu. Maka ditanyakan kepadanya, bagaimana engkau perbuat, adakah dengan ilmu yang dibuktikan dengan dalil, ilmin muhakkakin, atau dengan kebodohan dan sangkaan? Maka jikalau ia selamat dari yang demikian, niscaya dikembangkan akan lembaran ketiga. Yaitu, penuntutan dengan keikhlasan. Lalu ditanyakan kepadanya, untuk siapa engkau kerjakan? Adakah karena wajah Allah semata-mata, karena memenuhi ucapan engkau, la ilaha illallah, maka adalah pahala engkau atas Allah? Atau karena manusia yang diciptakan seperti engkau, maka ambillah pahala engkau daripadanya? Atau engkau mengerjakannya, untuk engkau memperoleh hal yang segera dari dunia engkau? Maka telah kami penuhi kepada engkau akan bahagian engkau dari dunia. Atau engkau mengerjakannya disebabkan lupa atau lalai, maka telah gugurlah pahala engkau, binasalah amal engkau dan sia-sialah usaha engkau. Dan jikalau engkau kerjakan untuk selain aku, maka engkau harus memperoleh kutukanku dan siksaanku. Karena adalah engkau hamba bagiku. Engkau makan rezeki yang aku berikan. Engkau bersenang-senang dengan nikmatku. Kemudian, engkau berbuat bagi selain aku. Apakah engkau tidak mendengar, bahwa aku berfirman, sesungguhnya apa yang kamu sembah itu, yaitu bukan Allah, adalah hamba-hamba serupa kamu juga. Surat 7 Al-Ra'af ayat 194. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya apa kamu sembah selain dari Allah itu, tiada berkuasa untuk memberikan rezeki dari Allah dan sembahlah Dia. Surat 29 Al-Ankabut ayat 17. Rugilah engkau. Apakah tidak engkau mendengar aku, bahwa aku berfirman, ketahuilah, bahwa agama yang bersih itu hanya kepunyaan Allah. Surat 39 Az-Zumar ayat 3. Apabila hamba mengetahui, bahwa berbetulan dengan segala tuntutan dan pengejekan ini, ia menuntut akan dirinya, sebelum diri itu dituntut. Dan ia menyediakan jawaban bagi pertanyaan. Dan hendaklah ada jawaban itu betul. Maka tidak ia mulai dan tidak ia ulangi, selain sesudah bertetapan hati. Dan ia tidak menggerakkan pelupuk mata dan anak jari, selain sesudah memperhatikan betul-betul.
Nabi bersabda kepada Ma'adz, bahwa orang itu ditanyakan dari celak kedua matanya dan dari dihancurkannya tanah dengan dua anak jarinya dan dari disentuhnya akan kain saudaranya. Al-Hasan Al-Basyari berkata, adalah salah seorang mereka apabila berkehendak bersedekah dengan sesuatu sedekah, niscaya ia memperhatikan dan berketetapan hati. Maka jikalau ada yang demikian itu karena Allah, niscaya diteruskannya. Al-Hasan Al-Basyari berkata, Allah merahmati akan hamba yang berhenti ketika timbul cita-citanya. Maka jikalau adalah cita-cita itu karena Allah, niscaya ia teruskan. Dan jikalau bagi lainnya, niscaya ia kemudiankan. Al-Hasan Al-Basyari berkata tentang hadis yang dirawikan Sa'id, yang diwasiatkan Salman, yaitu, bertakwalah akan Allah ketika timbul cita-cita engkau, apabila engkau bercita-cita. Berkata Muhammad bin Ali, bahwa orang Myumin itu yang berhenti sebentar, lagi berhati-hati. Ia berhenti ketika timbul cita-citanya. Dan tidaklah orang Myumin itu seperti orang yang memotong kayu dalam gelap malam. Maka inilah dia itu pandangan pertama pada menjaga ini. Dan tidaklah bersih dari ini, selain oleh ilmu yang teguh, ma'rifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala yang hakiki dengan rahasia-rahasia amal perbuatan, lobang-lobang hawa nafsu dan tipu daya setan. Maka manakala ia tidak mengenal dirinya, Tuhannya dan musuhnya iblis, ia tidak mengenal akan apa yang bersesuaian dengan hawa nafsunya dan ia tidak membedakan di antaranya dan apa yang disukai oleh Allah dan yang diridainya, pada niatnya, cita-citanya, pikirannya, diamnya dan geraknya, maka ia tiada akan selamat pada penjagaan ini. Bahkan kebanyakan mereka itu mengendarai kebodohan pada apa yang tiada disukai oleh Allah Ta'ala. Dan mereka itu menyangka bahwa mereka itu membaguskan perkataan. Jangan engkau menyangka bahwa orang bodoh dengan apa yang disanggupinya kepada belajar, bahwa dia itu dimaafkan. Amat jauh dari yang demikian. Akan tetapi, menuntut ilmu itu fardu wajib atas setiap orang muslim. Dan karena inilah, 2 rakaat solat dari orang yang berilmu itu lebih utama dari 1000 rakaat dari orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu itu mengetahui bahaya-bahaya hawa nafsu, tipuan-tipuan setan dan tempat-tempat terpedaya. Maka ia menjaga diri dari yang demikian. Dan orang yang bodoh tidak mengetahuinya. Maka bagaimana ia menjaga diri daripadanya? Maka senantiasalah orang yang bodoh itu dalam kepayahan. Dan setan itu kepadanya dalam kegembiraan dan makian. Maka kita berlindung dengan Allah dari kebodohan dan kelalaian. Kebodohan itu pangkal setiap kedurhakaan dan sendi setiap kerugian. Maka hukum Allah Ta'ala atas setiap hamba itu, bahwa ia memperhatikan akan dirinya ketika timbul cita-citanya dengan berbuat dan usahanya dengan anggota badan. Maka ia berhenti sebentar dari cita-cita dan dari usaha. Sehingga tersingkaplah baginya dengan nur ilmu, bahwa perbuatan itu karena Allah Ta'ala. Maka diteruskannya. Atau perbuatan itu karena hawa nafsu, maka ia menjagainya. Ia memperingatkan hati kepada berfikir padanya dan dari bercita-cita dengan perbuatan tersebut. Bahwa bahaya pertama pada perbuatan salah itu, apabila tidak ditolak, niscaya ia mewariskan kegemaran. Kegemaran itu mewariskan cita-cita. Cita-cita itu mewariskan keyakinan akan maksud. Keyakinan akan maksud mewariskan perbuatan. Dan perbuatan itu mewariskan kebinasaan dan kutukan. Maka seyogialah bahwa disumbatkan benda kejahatan itu dari sumbernya yang pertama. Yaitu, yang terguris di hati. Bahwa semua yang di sebaliknya itu mengikutinya. Manakala sukar yang demikian itu atas hamba dan digelapkan oleh kejadi-jadian, maka tidaklah tersingkap baginya. Lalu ia bertafakur, berfikir pada yang demikian itu dengan nur ilmu. Ia meminta perlindungan dengan Allah dari tipuan setan, dengan perantaraan hawa nafsu. Maka jikalau ia lemah dari istihad, mengeluarkan pendapat, dan berfikir dengan dirinya sendiri, maka ia memperoleh cahaya dengan nur ulama-ulama agama. Dan hendaklah ia lari dari ulama-ulama yang menyesatkan, yang menghadap kepada dunia, sebagaimana larinya dari setan. Bahkan, lebih keras lagi.
Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Daud, janganlah engkau bertanya dari halku pada orang yang berilmu, orang alim, yang telah dimabukkan oleh kecintaan kepada dunia. Lalu ia memutuskan engkau dari kecintaan kepadaku. Mereka itu orang-orang perampok di jalan raya, atas hamba-hambaku. Maka hati yang gelap dengan kecintaan kepada dunia, sangat rakus dan sangat loba kepada dunia itu terdinding, terhijab dari nur Allah Ta'ala. Bahwa tempat memperoleh cahaya nur hati itu adalah hadlarat keajaiban ketuhanan. Maka bagaimana memperoleh cahaya dengan keajaiban hadlarat ketuhanan? Orang yang membelakanginya dan menghadap kepada musuhnya dan asyik dengan orang yang memarahi dan mengutukinya. Ialah hawa nafsu dunia. Maka hendaklah cita-cita seorang murid, pertama-tama, pada hukum-hukum ilmu atau mencari orang yang berilmu yang berpaling dari dunia, atau lemah kegemarannya pada dunia, jikalau ia tidak memperoleh orang yang tiada gemar pada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Allah menyukai penglihatan yang mengecam, ketika datang hal-hal yang syubhat, yang meragukan di antara yang halal dengan yang haram, dan akal yang sempurna ketika datang serangan hawa nafsu. Nabi mengumpulkan di antara dua hal itu. Dan keduanya sebenarnya harus mengharuskan. Siapa yang tiada mempunyai akal yang dapat membagikan pikiran, jauh dari nafsu syahwat, maka tiadalah baginya penglihatan yang mengecam pada hal-hal yang syubhat, diragukan. Karena itulah Nabi bersabda, barang siapa mengerjakan dosa, niscaya ia diceraikan oleh akalnya, yang tiada akan kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Maka apakah kadar akal yang lemah yang berbahagia anak Adam, dengan dia itu, sehingga anak Adam itu sengaja menyapu dan menghapuskannya dengan mengerjakan dosa-dosa? Mengenal bahaya-bahaya amal itu telah terhapus pada masa-masa ini. Manusia semua telah meninggalkan ilmu-ilmu ini dan sibuk dengan menengahi di antara makhluk pada permusuhan-permusuhan yang berkobar pada mengikuti nafsu syahwat. Mereka itu mengatakan, ini adalah fikih. Mereka mengeluarkan ilmu ini, yang dia itu fikih agama, dari jumlah ilmu-ilmu. Dan mereka menjurus kepada fikih dunia, yang tidak dimaksudkan, selain untuk menolak pembimbang-pembimbang dari hati. Supaya dapat menyelesaikan diri untuk fikih agama. Maka adalah fikih dunia itu sebahagian dari agama, dengan perantaraan fikih ini. Tersebut pada hadits, kamu pada hari ini adalah pada zaman, yang terbaik kamu padanya, ialah yang bekerja dengan tergopoh-gopoh. Dan akan datang kepadamu suatu zaman, yang terbaik kamu padanya, ialah yang bekerja tidak tergopoh-gopoh. Karena inilah, berhenti sebentar untuk golongan dari para sahabat pada peperangan bersama penduduk Irak dan Syam, Suriah, tatkala timbul kesulitan urusannya kepada mereka, seperti Sa'id bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Usamah, Muhammad bin Maslamah dan lain-lain. Maka siapa yang tidak berhenti sebentar, ketika meragukan, niscaya adalah dia itu pengikut hawa nafsu, yang merasa takjub dengan pendapatnya. Dan adalah dia termasuk orang yang disifatkan oleh Rasulullah, karena beliau bersabda, maka apabila engkau melihat kerakusan yang dituruti dan hawa nafsu yang diikuti dan ketakjuban oleh setiap orang yang mempunyai pendapat dengan pendapatnya, maka haruslah atas engkau dengan yang khusus bagi diri engkau. Setiap orang yang masuk dalam suatu syubhat, diragukan, dengan tanpa dibuktikan dengan dalil, maka sesungguhnya ia telah menyalahi dengan firman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau turut apa yang tidak engkau ketahui. Surat 17 Al-Isra, ayat 36. Sabda Nabi, jagalah dirimu dari sangkaan. Sesungguhnya sangkaan itu pembicaraan yang terbohong. Dikehendaki oleh Rasulullah dengan yang demikian itu, ialah sangkaan dengan tidak berdalil. Sebagaimana sebahagian orang awam meminta fatwa pada hatinya sendiri, mengenai hal yang sulit baginya dan ia mengikuti akan sangkaannya. Dan karena sukarnya persoalan ini dan besarnya, itulah adanya doa Abu Bakar Asy-Siddiq, Ya Allah, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar dan anugerahkanlah kepadaku mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepadaku yang salah itu salah dan anugerahkanlah kepadaku menjauhinya. Dan tidaklah engkau jadikan dia itu meragukan kepadaku, lalu aku menuruti hawa nafsu. Nabi Isa berkata, persoalan-persoalan itu tiga,
Suatu persoalan terang betulnya, maka ikutilah. Suatu persoalan terang salahnya, maka jauhilah. Dan suatu persoalan menyulitkan kepadamu, maka serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Dan adalah dari doa Nabi, "Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, bahwa aku berkata mengenai agama, dengan tanpa ilmu. Maka nikmat Allah yang terbesar kepada hambanya, ialah ilmu." Terbukanya kebenaran dan iman itu adalah ibarat dari semacam terbuka hijab dan ilmu. Dan karena itulah, berfirman Allah Ta'ala, untuk keanugerahan nikmat kepada hambanya, adalah kurnia Allah kepada engkau itu sangat besarnya. Surat 4 An-Nisa, ayat 113. Dikehendaki dengan yang demikian itu, ilmu. Allah Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengertian, kalau kamu tidak tahu. Surat 16 An-Nahl ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya atas kamilah memberi petunjuk. Surat 92 Al-Lail ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, kemudian itu urusan kami menjelaskannya. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, dan atas Allah itu membukakan jalan yang benar. Surat 16 An-Nahl ayat 9. Ali berkata, hawa nafsu itu kongsi kebutaan mata. Dan sebahagian dari taufik ialah berhenti sebentar ketika timbul keheranan. Sebaik-baik yang menolak kesusahan itu yakin. Akibat dusta itu penyesalan. Pada yang benar itu selamat. Kerap kali yang jauh itu lebih dekat dari yang dekat. Orang yang asing itu, ialah siapa yang tiada baginya kekasih. Teman itu ialah orang yang membenarkan ketidakhadirannya. Dan tidak meniadakan engkau dari kekasih, oleh buruk sangka. Sebaik-baik akhlak, ialah kemurahan hati. Malu itu sebab kepada setiap keelokan. Tali yang paling kokoh, ialah takwa. Sebab yang paling kokoh yang engkau ambil, ialah sebab antara engkau dan Allah Ta'ala. Sesungguhnya bagi engkau dari dunia engkau, ialah apa yang engkau perbaiki dengan dia, akan tempat tinggal engkau di akhirat. Rezeki itu dua macam, rezeki yang engkau cari dan rezeki yang mencari engkau. Maka jikalau engkau tidak datang kepadanya, niscaya ia datang kepada engkau. Dan jikalau engkau gundah atas apa yang menimpa, dari apa yang dalam tangan engkau, maka janganlah engkau gundah atas apa yang tidak sampai kepada engkau. Ambillah dalil atas apa yang tidak ada, dengan apa yang ada. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu serupa. Dan manusia itu menyukakannya memperoleh apa yang tidak ada, untuk hilang daripadanya. Dan memburukan baginya hilang apa yang tidak ada, untuk diperolehnya. Maka apa yang tercapai bagi engkau dari dunia engkau, maka janganlah engkau perbanyakkan kegembiraan. Dan apa yang hilang bagi engkau daripadanya, maka janganlah engkau ikutkan akan diri engkau dengan kesedihan. Hendaklah ada kegembiraan engkau itu dengan apa yang engkau datangkan dan kesedihan engkau atas apa yang engkau tinggalkan. Kesibukan engkau bagi akhirat engkau dan cita-cita engkau pada apa yang sesudah mati. Maksud kami dari menukilkan kalimat-kalimat tadi, ialah ucapannya, dan sebahagian dari taufik, ialah berhenti sebentar ketika timbul keheranan. Jadi, pandangan pertama bagi orang yang bermurakabah memperhatikan, ialah pandangannya pada cita-cita dan gerak, adakah dia itu karena Allah atau karena hawa nafsu? Nabi bersabda, 3 perkara, maka siapa yang ada padanya 3 perkara tersebut, niscaya ia telah menyempurnakan imannya. Yaitu, orang yang tidak takut pada jalan Allah akan cacian yang mencacikan, orang yang tidak berbuat ria dengan sesuatu dari amal perbuatannya dan orang, apabila datang baginya 2 persoalan, yang satu untuk dunia dan yang lain untuk akhirat, maka ia memilih akhirat atas dunia. Dan kebanyakan apa yang terbuka baginya pada gerak-geriknya, bahwa adalah yang demikian itu mubah, yang diperbolehkan. Akan tetapi, tidak penting baginya, maka ditinggalkannya, karena sabda Nabi, dari kebagusan Islam manusia itu, ialah ditinggalkannya apa yang tidak penting baginya. Pandangan kedua, bagi al-murakabah memperhatikan dan menjaga ketika masuk pada amal pekerjaan. Dan yang demikian itu dengan mencari cara beramal, untuk menunaikan hak Allah padanya.
dan membaguskan niat pada menyempurnakannya. Menyempurnakan bentuknya dan mengerjakannya dengan sesempurna mungkin. Dan ini yang mengharuskannya dalam semua hal keadaannya. Bahwa ia tidak terlepas dalam semua hal keadaannya dari gerak dan diam. Maka apabila ia memperhatikan akan Allah Ta'ala pada semua yang demikian, niscaya ia mampu kepada beribadah akan Allah Ta'ala padanya dengan niat, bagus perbuatan dan menjaga adab sopan santun. Kalau ia duduk umpamanya, maka seyogialah ia duduk dengan menghadap kiblat, karena sabda Nabi, majelis yang terbaik, ialah yang menghadap kiblat padanya. Ia tidak duduk bersila. Karena ia tidak duduk dengan raja-raja seperti yang demikian. Dan raja di raja itu menengok kepadanya. Ibrahim bin Adam berkata, pada suatu kali aku duduk bersila. Lalu aku mendengar suara berteriak, begitulah engkau duduk dengan raja-raja? Maka sesudah itu, tidak pernah lagi aku duduk bersila. Kalau tidur, maka ia tidur atas tangan kanan, dengan menghadap kiblat, serta adab-adab yang lain yang telah kami sebutkan pada tempat-tempatnya. Setiap yang demikian itu masuk dalam memperhatikan. Bahkan, jikalau ia berada dalam qada hajat, membuang air besar atau air kecil, maka dijagakannya akan adab-adabnya, karena menepati dengan memperhatikan. Jadi, tiada terlepaslah hamba, ada kalanya dalam taat atau dalam maksiat atau pada perbuatan mubah. Maka memperhatikannya pada taat itu dengan ikhlas, penyempurnaan, pemeliharaan adab dan penjagaannya dari bahaya-bahaya. Jikalau ia pada maksiat, maka memperhatikannya dengan taubat, sesal, mencabut diri dari perbuatan maksiat, malu dan berbuat dengan bertafakur, berfikir. Dan jikalau ia pada perbuatan mubah, maka memperhatikannya dengan memelihara adab. Kemudian, dengan pengakuan kepada yang memberikan nikmat pada nikmat yang diberikan dan dengan bersyukur atas nikmat itu. Tiada tersembunyilah hamba dalam sejumlah hal keadaannya dari percobaan, yang tidak boleh tidak daripada bersabar padanya. Dan dari nikmat, yang tidak boleh tidak daripada bersyukur atas nikmat itu. Dan semua yang demikian itu sebahagian dari memperhatikan. Bahkan, tidaklah terlepas hamba pada setiap keadaan dari fardu wajib karena Allah Ta'ala padanya. Ada kalanya perbuatan yang harus dikerjakannya atau larangan yang harus ditinggalkannya atau sunat yang digerakkan kepadanya, supaya ia bersegera dengan perbuatan sunat itu, kepada ampunan Allah Ta'ala. Dan ia berlomba-lomba padanya dengan hamba-hamba Allah. Atau perbuatan mubah, padanya kebaikan bagi tubuh dan hatinya. Dan padanya pertolongan baginya kepada mentaatinya. Bagi masing-masing dari yang demikian itu ada batas-batas, yang tidak boleh tidak menjagakannya dengan berkekalan memperhatikan. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang melampaui batas-batas yang ditentukan Allah itu, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Surat 65 At-Talaq ayat 1. Maka seyogialah hamba itu mencari dirinya pada semua waktunya, pada bahagian-bahagian yang tiga ini. Maka apabila ia kosong dari yang fardu dan ia sanggup atas amalan-amalan yang utama, maka seyogialah ia mencari amalan yang paling utama, untuk dikerjakannya. Bahwa orang yang hilang baginya kelebihan untung dan ia sanggup memperolehnya, maka orang itu terperdaya pada jual beli. Dan untung itu diperoleh dengan kelebihan keutamaan. Maka yang demikian, hamba itu mengambil dari dunianya bagi akhiratnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jangan engkau lupakan bagian engkau di dunia ini. Surat 28 Al-Qasas ayat 77. Semua yang demikian itu hanya mungkin dengan sabar sesaat. Bahwa saat-saat itu tiga, saat yang telah lewat. Tiada kepayahan lagi padanya atas hamba, bagaimanapun telah berlalu dalam kesukaran atau kesenangan. Saat yang akan datang, yang tidak akan datang kemudian.